Audi, udah siap belum? Kita Udah kan nih. mau olahraga nih. Yaudah langsung aja mulai. Oke, Hitung yuk. ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan. Oke, Ke kanan. tangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, udah Ci, enak udah nih enak badannya. Kita lupa, udah Oh ada iya, adik-adik ada di adik-adik. rumah. Halo, adik-adik di rumah. Siang hari ini Kak Stay ditemenin sama Kak Audi. Say hi Kak Audi. Halo adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Oh iya, aku punya pesan buat adik-adik. Untuk adik-adik yang di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap rajin olahraga, Ci. Bener, Biar supaya badan apa? kita sehat. Supaya tetap sehat. Jadi jangan rebahan melulu. Jangan rebahan terus, Ci. Itu mah Ya, jadi pegel. kita harus tetap bergerak, mau dance kecil. Iya tuh. Dan yang paling penting, siang hari ini kita mau apa Kak Audi? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan yang pastinya pakai gerakan dong. Iya dong, Ci, biar semangat. Oke, kita mau nyanyi ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Kakinya digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita mau lanjut lagi nih Kak Audi. Kedua, Ci. Iya. Nah Kak Audi masih inget nggak dulu waktu Cistewi jadi WL, Cistewi sering banget bawain lagu ini. Adik-adik masih inget nggak ya kira-kira Kayaknya aku ya? tahu deh. Yang mana coba Kak Audi? Pasti Making Melody. Iya benar. Kita ajak adik-adik yang masih duduk berdiri dari tempat duduknya karena kita mau pakai gerakan. Ayo. Nanti adik-adik ikutin aja gerakannya ya. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the Lord my God. Thumbs up. Making melodies in my heart, making melodies in my heart,
making melodies in my heart to the Lord my God. Thumbs up, elbows up, knees bend, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the Lord my God. Thumbs up, elbows up, knees bend, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the Lord my God. Thumbs up, elbows up, knees bend, turn around, thumb out. La 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 la. Pokoknya kalau jiwa kita bersuka cita, ada nyanyian buat Tuhan di dalam hati kita, jiwa kita juga, raga kita juga pasti sehat. Nah sekarang kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa hati kita, hidup kita, pikiran kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan, aku mau berikan hidupku menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan
kami Tuhan. Kami datang kembali siang hari ini di dalam ibadah kami. Ya, Tuhan. Saat ini kalau kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami mau bawa hidup kami, hati kami lebih dalam lagi Tuhan. Hanya untuk Engkau. Tuhan, mari siapkan Tuhan setiap hati anak-anak-Mu, supaya kami bisa berkonsentrasi Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu. Tuhan Yesus menolong hamba-Mu, juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh diberkati dan kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun kami di rumah saja Tuhan, tapi terus jadikan kami terang dan saksi-Mu Tuhan. Kepada lingkungan sekitar kami, kepada orang tua kami, adik kami, kakak kami Tuhan. Dan biar di atas itu semua Tuhan, kami menjadi persembahan yang berkenan hanya untuk Engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Kita katakan amin. Yeay. Oh ya, sebelum udahan Kak Audi, Ya, Ci. kita mau adain giveaway lagi. Giveaway tuh teman-teman. Penasaran Ci, nggak? Challenge-nya apa tuh, Ci? Biasanya Iya, ada challenge. iya dong. Nah, jadi challenge-nya gampang sih. Kalian bikin kreativitas, cukup bikin kreativitas. Kreativitasnya apa? Bentuknya kotak persembahan adik-adik. Jadi kan waktu adik-adik di rumah kan kita nggak persembahan ke gereja nih, Saudi. Jadi kotak persembahan yang adik-adik bikin, nanti adik-adik kumpulin, masukin uang persembahan kalian ke dalamnya. Jadi walaupun di rumah kita tetap kasih persembahan dong Iya, buat Ci, Tuhan. bener banget tuh. Nanti kalau kita udah bisa ke gereja lagi, udah boleh lagi, kotak persembahannya Dibawa. kita bawa, kita serahin buat Tuhan deh. Nah, bentuknya gimana Kak Apa Audi? aja tuh, Ci? Bentuknya Bentuknya itu bebas ya. Bisa pakai apa, Ci? Kardus bisa, Ci? Boleh dari kardus bekas, kaleng bekas boleh. Botol Botol bekas. bekas, pokoknya apa aja. Misalnya Oh, kalau bisa pakai botol kan supaya nggak kelihatan, kita tutupin kertas kado kali ya, iya, bener. atau dipakein Dicat-cat gitu bisa, Ci. dicet, atau pakai spidol, apa aja Sekreatif kreatif mungkin. Nanti kalian kirim ya fotonya ke alamat email di bawah ini. Dikirim Kumpulinnya jangan sampai lupa. kapan ya Kak ya? Terakhir itu sampai akhir bulan ini. Iya, jadi kita kasih kesempatan buat adik-adik buat kumpulin fotonya sampai akhir bulan Juli. Akhir bulan Juli itu paling telat kumpulin Iya. fotonya. Nanti kalau udah batas waktu, foto yang adik-adik kirim akan kita tayangin di video kita. Dan pastinya akan ada yang dipilih sebagai Sebagai pemenangnya, yang pasti dapat hadiah dong, Pasti Kak dapat Audi. hadiah. Makanya kita harus bikin sekreatif mungkin. Iya, dan yang pasti kita tunggu. Kita tunggu ya. Foto dari adik-adik ya. Sekarang kita mau pamit undur diri dulu. Oke. Dadah adik-adik di rumah. Dadah adik-adik di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, Karista percaya kalian semua ada di dalam keadaan yang sehat tentunya, ya kan? Oke, hari ini sebelum kita belajar satu firman Tuhan lagi, tentu minggu lalu masih ingat dong, ya kan? Minggu lalu masih ingat dong cerita apa yang kalian tonton di ibadah online sekolah minggu? Ada yang ingat nggak? Pasti masih ingat. Nah, Karista juga sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu tuh minggu lalu. Ada kreativitasnya, senang banget. Tentu adik-adik juga senang ya. Nah, pastinya kalian senang. Nah, hari ini Karista mau cerita satu firman Tuhan. Karista ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17. Tapi sebelum Karista cerita, Karista mau tanya dulu nih adik-adik. Kalau misalnya kalian punya duit, punya uang, kira-kira kalian mau beli apa? Hayo. Atau kalau misalnya kayak sekarang nih ya, sekarang kan masanya kita di rumah sudah mulai dari bulan Maret, April sampai sekarang Juli, kita kan semua apa-apa di rumah, belajar dari rumah. Mama atau papa juga kerja dari rumah. Nah, sekarang Karista mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu.
Kalau misalnya ada yang kasih uang buat kalian, kalian mau pakai uang itu beli apa? Ayo. Mau beli apa? Nah, mungkin ada yang bilang, aku akan belikan makanan yang enak. Atau mungkin ada yang bilang, aku akan kasih uangnya buat mama. Atau mungkin ada yang bilang, aku akan beli handphone. Nah, Karista mau bilang, hari ini Karista cerita satu firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Di sana diceritakan bahwa ada 10 orang yang menderita sakit kusta, adik-adik. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama diceritakan di sana bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan. Penyakit yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Kenapa? Nih, Karista kasih tahu. Kalau dalam Perjanjian Lama dikatakan di sana bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang kalau dia menderita sakit kusta, dia harus jauh-jauh dari orang lain. Dia nggak boleh kumpul sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia harus dikucilkan. Dia harus pakai baju yang compang-camping. Bahkan kalau berjalan dia harus bilang, kusta, kusta. Dia harus kasih tahu sama semua orang kalau dia sedang menderita sakit kusta. Makanya itu dia harus dikucilkan, adik-adik. Nah, selain itu ada lagi nih yang lebih ngeri. Kenapa dia harus dikucilkan? Karena pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama, ada anggapan bahwa orang yang sakit kusta itu adalah merupakan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah loh, ngeri ya. Siapa di sini yang mau dikutuk? Gak mau kakak, gak mau. Pasti gak ada yang mau. Benar. Nah, yang sekarang nih kita belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Mama sama papa juga kerja dari rumah. Karena apa? Ayo. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Iya, pasti adik-adik bisa jawab. Karena ada virus corona. Nah, hampir sama seperti penyakit kusta. Orang yang kena virus corona dia juga dikucilkan. Dia harus masuk di ruang isolasi. Dia harus terpisah dari keluarganya. Dia harus terpisah dari teman-temannya. Nah, makanya itu adik-adik, sekarang pada saat ini waktu masih ada virus corona di sekeliling kita harus jaga kebersihan ya. Kita harus jaga kesehatan. Nah, tapi yang Karista mau ceritakan di dalam cerita hari ini, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, di sana diceritakan tentang 10 orang yang sakit kusta itu ketika mereka bertemu dengan Yesus. Pada waktu itu diceritakan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ke-10 orang kusta ini datang menemui Yesus. Mereka bilang seperti ini, "Guru, kasihanilah kami." Kenapa mereka ngomong seperti itu kepada Yesus? Karena mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan sakit mereka. Ya, yang luka-luka yang ada di tubuh mereka itu dapat disembuhkan oleh Yesus. Jadi, pada saat mereka datang kepada Yesus, kalau orang-orang lain tidak mau dekat-dekat dengan mereka, kalau keluarganya sendiri pun tidak boleh bertemu dengan mereka, tapi dari jauh mereka lihat, oh itu ada Yesus. Lalu mereka berteriak. Mereka bilang kepada Yesus. Dia bilang seperti ini, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, pada saat mereka katakan seperti itu, Yesus tergerak hatinya, dan di dalam ayat yang kita baca ataupun di dalam Injil 17 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada ke-10 orang kusta itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
imam. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Satu, karena imam adalah satu orang ataupun seseorang yang bisa menentukan orang itu beneran menderita sakit kusta atau tidak. Dan yang kedua, imam ini juga yang bisa menentukan orang ini sudah sembuh atau belum. Waktu mereka dengar itu, mereka langsung taat kepada perintah Tuhan. Mereka pergi menemui imam itu. Nah, sebelum mereka sampai kepada imam itu, mereka lihat, waduh, kok kulitku sudah sembuh, kok nggak ada lagi yang luka-luka. Nah, tahu nggak adik-adik? Tadi yang pergi berapa orang? Masih ingat ya? Yang pergi ada 10 orang. Tetapi begitu mereka lihat bahwa tubuh mereka sudah sembuh, yang satu dia pulang, dia pergi berlari untuk menemui Yesus. Ngapain ya? Kenapa dia nggak pergi langsung kepada imam? Atau dia pulang aja langsung ke rumahnya, bilang sama keluarganya, "Mama, Papa, aku sudah sembuh." Nah, dia nggak lakukan itu, tapi dia pulang. Dia pergi lagi kepada Yesus. Untuk apa dia pergi kepada Yesus? Dia pergi kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Kalau yang 9 orang tadi, mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi yang satu ini, Alkitab katakan dia adalah orang Samaria, sebenarnya orang yang belum percaya Tuhan. Tapi ketika dia merasakan ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban yang terjadi dalam hidupnya, dia mau berterima kasih kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik yang kakak sayangi, walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi hari ini Karista mau bilang, sama seperti cerita minggu lalu, Nuh taat kepada perintah Allah. Hari ini Karista mau katakan kepada kalian semua, mari belajar untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun kalian ada di rumah, ya. Sekali lagi, sekalipun kalian harus tetap belajar dari rumah, harus tetap ibadah dari rumah karena ada virus. Nah, Karista tanya nih, apa yang mau kalian sampaikan atau apa yang bisa kalian berikan kepada Tuhan? Ayo, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Satu, berikan hati kita untuk Tuhan. Berikan waktu kita. Kalau tadi di awal, kalau aku punya duit, aku akan beli handphone. Jangan jadikan handphone gadgetmu itu untuk nonton yang lain-lain, sehingga kamu tidak punya waktu lagi untuk beribadah. Tapi pada saat mama atau papa berikan kamu handphone, gunakanlah handphonemu ini untuk hal yang baik. Beribadah kepada Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, karena satu, ketika engkau dekat sama Tuhan, maka hidupmu akan terus dipakai, akan terus diberkati oleh Tuhan. Ya, hanya itu yang Karista sampaikan hari ini. Sekali lagi, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Satu, berikan hatimu, hati kita, mari kita berikan untuk Tuhan adik-adikku. Selain hati, mari kita berikan waktu yang terbaik, bukan sambil nonton, sambil main game, tidak ya? Ya, kita mau serahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, supaya pada saat kita beribadah, pada saat kalian nonton setiap ibadah-ibadah online sekolah minggu, Tuhan akan berkati kalian. Karista percaya, adik-adik sekolah minggu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami dapat dengar firman-Mu. Berkatilah kiranya setiap anak-anak-Mu, berkatilah guru-guru kami juga, supaya kami boleh tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, di dalam setiap ibadah online yang kami lakukan, ada berkat Tuhan yang akan diterima oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati mama papa kami, bahkan Engkau berkati semua teman-teman kami. Terima kasih Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Anak emak. Emak nyanyi terus nggak ngucapin Guter Morgen nih sama anaknya. Emak baru nengok. Selamat pagi anak emak yang paling uwu-uwu. No, Guten Morgen. Guten Morgen honey bunny sweetie little buak-buak. Ternyata emak mirip Maria Carey ya nyanyinya, Mak. Itu siapa? Ya itu artis Maria Carey. Ya ampun. Mak mah salah mulu kalau nyanyi. Dikomenin mulu ya. Enggak, bagus. Aduh ini pagi ini kok dingin banget, Mak. Neng bawaannya nggak pengen beranjak dari kasur kesayangan Neng. Nah itu Neng ngapain pakai baju sampai dua-dua? Dingin, Mak, dingin. Nih Neng, orang mah biar nggak dingin lari pagi tuh kayak bapak. Pagi-pagi udah keluar pakai baju olahraga, dia lari keliling. Ya, bapak kan kulitnya tebal, Neng kan tipis. Ampun, udah deket-deket sini. Emak lagi ngapain sih? Emak lagi nungguin open. Open sih ditungguin, Mama. Iya dong, Emak kan mau bikin bolen pisang kesukaan Neng. Lah, katanya mau bikin bolu. Bolunya udah jadi. Asik. Ama mama pokoknya beres. Bolu buat Neng. Bolennya buat bapak. Terus nanti emak mau kirimin juga buat si kakak. Abis makan bolu kita tidur lagi. Gak boleh dong. Gimana sih? Ini pagi ini begitu dingin, Mak. Mak, Neng mau tanya. Kalau Mak lagi di dapur sendirian, apakah Mak merindukan Neng? Hah? Iya, apa Mak kangen gak sama Neng? Ya ampun Neng, Mak di dapur, kamu di kamar. Ya kan kita berjarak, Mak. Ya ampun, anak Mak lebay banget dah. Aduh, Mak kangen gak sama Neng? Enggak. Tuh kan, nih kalau begini nih urusannya kudunya sama bapak nih Pak. Tadi kayaknya Mak dengar suara gerbang udah dibuka. Bapak masih di Monas sepedahan. Pak, bapak apa belum pulang ya Neng? Ya iyalah, orang bapak lagi jalan pagi. Mana sih bapak? Emak nyanyinya harus kayak Maria Carey baru bapak datang. Oh bapak. Apa sih? Bapak beneran bapak datang. Pulang olahraga capek. Bener kan bapak udah pulang. Emak sudah mencium bau-bau asam bapak dari kejauhan. Ya iyalah kan keringetan ya, asem-asem dikit nggak apa-apa dong, masa nggak boleh sih? Yang penting sehat. Pak, Iya. Mbak, Iya. Bapak nggak Guten Morgen apa sama Neng? Aduh iya bapak sampai lupa tadi pergi kan Cipluk masih bobo. Tuh aja masih pakai piyama, jam segini orang udah pada lari. Bapak Guten Morgen dong. Guten Morgen Cipluk. Bapak waktu lari pagi kangen gak sama Neng? Tuh, begitu dari tadi. Kangen juga sih, keingetan Cipluk lagi ngapain tapi bapak lari terus. Lagi bobo lah. Ya iya, manja banget dah anak Neng bapak. mau ngasih tahu bapak tuh, Neng kan bikin apa tuh tempat persembahan yang Cici Tepi suruh itu loh, Mak. Yang semalam kita bikin. Iya, mana ambilin Mak, buat bapak nak. Ini kan Mak lagi nungguin ini bolen pisang, ntar dia gosong bapak itu bapak. Oh iya, Pak tolong Pak. di mana naruhnya di mana? Di kamar. Oh di kamar Cipluk aku ya? di atas meja Pak, di atas meja belajar. Yang kotak-kotak Pak, banyak Oke siap, bapak ambilin dulu ya. Oke. Ima, pasti bapak pasti. Warnanya apa warnanya? warna Pink, ada coklat-coklatnya. ada biru. Oh, Iya, pasti karton ya, karton ya. Iya betul. Nah ini kayaknya nih. Nah, Wow, ini dari 1 sampai 10 berapa nilainya? jujur ya, jujur sih paling 8,5 ya. Waduh. wow. Padahal aku bikinnya udah dengan
penuh jiwa. Emang harapannya berapa harapannya? Ya 9,9 lah. Buset, yang satu buat ibu ya, yang Bapak bikin ibu. percaya. Bapak percaya itu. Yang bikin ibu ini Mbah, Bapak yakin. Bapak nggak tanya itu apaan? Ini apa sih? Kayaknya mencurigakan jadi si istrinya. Isinya. Nah, nih denger Pak, kata Cistepi di sekolah minggu itu ada giveaway. Wow. Gue apaan sih, Neng? Giveaway lagi. Oh. Hadiah gitu, hadiah. Oh, yang kayak minggu kemarin. Oh anak-anak iya. Disuruh bikin tempat persembahan Pak. Oh. Yang paling kreatif nanti dikasih hadiah. Iya, iya. Nah, Neng bikin lah langsung semalam Jadi sama ini ibu. 100% hasil karya Cipluk. Iya dong, lihat aja Makanya tulisannya. ada tulisan punya Cipluk. Wah. Yang gunting emak. Iya, maksudnya mama. Mak yang gunting Cipluk tinggal nempel. Iya, nanti Oh, kegunting gitu. tangannya. Nah, adik-adik di rumah kita ada giveaway lagi nih. Tapi kalian harus bikin kotak persembahan. Ya, Iya, benar. Pak, tapi emang kita kenapa sih Pak harus kasih persembahan? begini kan Tuhan udah memberkati kita. Tuhan udah menolong kita. Tuhan sudah melakukan banyak hal baik sampai hari ini kita sehat. Nah, kita belajar memberi buat Tuhan. Kalau pemberinya cuman 1.000 boleh nggak Pak taruh di situ? Enggak ada jumlah. Silakan aja Boleh. berapa aja Kan katanya. dikumpulin dulu, Neng. Dikumpulin. Ya udah, kalau gitu Neng kumpulin dari emas 1.000, dari bapak Iya. 1.000, Iya. dari kakak 1.000, Iya. setiap hari. Terus Ingat. Neng masukin ke kotak itu. Ya, Iya. uangnya jangan dipakai jajan terus. Ya enggak lah. Disimpan ya, jangan boros-boros ya. Nanti Pak kalau udah ke gereja itu dibawa ya Pak? 1 bulan lagi datang ke gereja, adik-adik harus kumpulkan. Emang bulan depan kita mulai sekolah minggu? Kira-kira, tapi sih belum kan ya, itu belum ada loh. pengumumannya. Iya, itu mah Neng seneng banget kalau bulan depan bisa sekolah minggu. Iya, Bapak Tapi juga kita udah nggak harus tunggu sabar. pengumuman ya, Pak. Iya, tunggu pengumuman resmi. Kapan situasinya aman begitu. Iya. Oke deh, pokoknya kalau nanti kotaknya udah penuh, Neng mau ganti lagi yang lebih gede. Nah, Mm-mm. tapi nih ya, ini juga ini Pak, buat adik-adik nggak harus pakai kotak yang baru. Enggak. Terus semuanya baru, bisa misalkan punya kotak sepatu bekas. Iya. Nah itu kan tempat bekas sepatu kakak. Iya, bisa juga dihias. bekas botol ya, botol Nah, minuman. Enggak itu harus bisa. seperti ini. Kreasi kalian murni hasil pikiran kalian. Itu yang Nah, kita begitu benar. akan kasih hargai. Bu, Ya. Neng mau telepon si Maribel mau kasih tahu. Dia suruh bikin juga biar dapat giveaway. Nah, iya, kasih benar. tahu teman-teman yang lain yang nggak tahu supaya Bolu udah angus mak. Waduh. Waduh si emak gimana sih bolu Coba lihat dulu. Neng Aduh, mau nelfon bolunya. Maribel dulu ya Pak. Dadah Bapak. Dadah. Pak. Salamin sama teman-teman semua ya Pak ya. Oke, nanti disalamin ya. Oke. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya. Kalian buat yang bagus, kreasi kalian yang terbaik. Karena kita mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke? Dan jangan lupa tetap olahraga kayak Cistepi dan Kak Audi tadi. Mereka olahraga itu akan membuat kalian tetap sehat. Menambah sistem kekebalan tubuh kalian. Oke? Sampai bertemu lagi. Kita bertemu di lain kesempatan.